Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bersuka cita. Pastinya ya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Meskipun adik-adik tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap bermain di rumah dulu, tidak usah kemana-mana dulu ya. Oh ya. Penting tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita mau menyapa adik-adik nih, Pak Tono. Ya. Yang di mana dulu ya? Diganti, biasanya kan dari sana. Diganti dari sana ya. Ya. Diganti kita mau menyapa siapa ya? Ada Mas L dari Getsemani. Ya. Dan teman-teman yang ada di Getsemani juga. Semuanya selamat pagi. Selamat Sudah pagi. siap untuk beribadah. Terus kesini kita jalan-jalan nih. Kemana lagi nih ya? Ke Maranatha. Ke Maranatha. Ada siapa di Maranatha? Ada semuanya. Halo. Semuanya pasti ke sekolah minggu nih Pak Tana ya. Sudah siap-siap ya. Anak-anak sekolah minggu GITJ Manjuto itu rajin-rajin Pak Benar Tono. sekali. Selalu siap. Kan sekolah minggunya jam 8. Jam 7 ya. Mereka jam 7 sudah di depan. Iya, sudah sudah persiapan. Sudah habis mandi, sudah cantik, sudah sarapan, sudah ganteng. Nah, ya ke sana lagi kita ke Firdaus. Halo teman-teman yang ada di Firdaus. Semangat ya. Ke sana lagi kita ke Jaiton. Halo teman-teman yang ada di Jaiton. Ya, kita mau siapkan hati kita mau ibadah sekolah minggu, kita mau mulai dan kita mau pujikan Bapakku baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Lagi adik-adik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Ayo kita lipat tangan, kita satu dalam doa untuk memulai ibadah pagi ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih hari ini, pagi ini sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah memberkati tidur kami malam tadi, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan segar. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik buat kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Siapkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Meskipun kita di rumah masing-masing nih Pak Tono, tapi kita harus bersuka cita. Tetap kita nyatakan sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya, kita harus menyayangi teman-teman. Kita bisa say hello kan sekarang main HP ya, Iya, kita benar. bisa video call ya Pak. Ya, bisa melihat teman-temannya ya. Ya, kita mau pujikan halo teman sekolah minggu.
berjumpa lagi. Selalu riang gembira di setiap waktu, puji Tuhan Allah yang baik itu. Tetap semangat, tetap sehat, jaga diri dan juga teman-teman. Taati Tuhan, taat ayah ibumu, taat semua yang memberkatimu. Halo teman sekolah minggu. Hello teman sekolah minggu. Hari ini kita berjumpa lagi. Selalu riang Gembira di setiap waktu, puji Tuhan Allah yang baik itu. Tetap semangat, tetap sehat, jaga diri dan juga teman-teman. Taati Tuhan, taat ayah ibumu, taat semua yang memberkatimu. Tetap semangat, tetap sehat ya adik-adik yang di rumah. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau pujikan Yesus pokok. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Terlebih pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Di pagi yang indah ini kami anak-anakmu boleh kembali datang dalam ibadah sekolah minggu. Kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji dan meninggikan namamu. Terlebih Tuhan di kesempatan yang indah ini Engkau izinkan kami anak-anakmu untuk kembali belajar mempersembahkan sebagian kecil uang milik kami untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Biarlah Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup untuk alat dan untuk hormat bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Alkitabnya sudah ada di sebelahnya adik-adik? Iya, itu sudah disiapkan. Oh iya, sudah rapi. Iya. Ada buku tulis juga, ada pulpen. Wah, semua sudah siap. Ya. Kita mau, siapa yang akan cerita hari ini? Siapa ya? Siapa ya? Ya, penasaran? Nah, penasaran? Ya, kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan Yesusku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati.
hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo Pak Tono, kita panggil kakak kita yang cantik ini. Iya, Ya. kita panggil Kak Yeyen. Halo adik-adik semuanya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, yuk kita mau datang ke hadirat Tuhan terlebih dahulu untuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan telah mengasihi kami, memberkati kami semuanya. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memimpin kami, menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Engkau memberkati anak-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan yang memberikan hikmat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi Mbak In mau sapa adik-adik semuanya ya. Shalom. Semuanya sehat? Amin. Mbak In percaya adik-adik semuanya sehat, sukacita, terlebih lagi sudah tidak sabar untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul betapa pentingnya kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seberapa kenal sih adik-adik dengan Tuhan Yesus? Ayo, adik-adik semuanya ini kenal Tuhan Yesus dah ya. Nah, ini Mbak Yen mau tanya teman-teman sekolah minggu nih. Ini Mbak Yen punya teman-teman yang akan menjawab pertanyaannya Mbak Yen. Kita lihat ya, seberapa kenal sih anak-anak sekolah minggu ini dengan Tuhan Yesus. Yuk kita simak sama-sama. Kenal Siapa Tuhan Yesus? Allah kita. Saya kenal Guru Selamat saya. Ya, saya mengenalnya. Tuhan Yesus adalah penolongku. Kenal Tuhan Yesus karena Tuhan mengajarkan kita kebaikan. Tuhan adalah anak Allah, Juru Selamat kita. Saya mengenal Tuhan Yesus adalah temanku. Saya kenal Yesus adalah tabib yang aku. Saya kenal Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Saya mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah yang bisa menolong semua manusia. Nah, adik-adik, wah ternyata adik-adik sekolah minggu tuh sangat luar biasa. Banyak sekali yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Iya, betul sekali.
Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, Tuhan Yesus melakukan ini semuanya karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semuanya. Nah, tapi adik-adik, ada loh yang tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Siapa ya kira-kira ya yang tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Ingin tahu? Yuk kita mau buka Alkitab kita. Ya, Alkitabnya sudah disiapkan. Yuk diambil dulu kalau belum. Iya, sudah diambil semuanya ya. Ya, kita buka di Kisah Para Rasul pasal 19. 19-nya yang angkanya besar. Ayat 13 sampai 20. Sudah ketemu semuanya? Oke, sudah ketemu. Ya, kita mau baca bersama-sama sambil melihat video ini. Oke? Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Iya, adik-adik, sudah dibaca ya tadi ya firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Nah, tadi kisahnya tentang apa? Iya, betul sekali. Kisahnya tentang anak-anak Skewa. Skewa itu siapa ya? Skewa itu adalah nama seseorang. Dia adalah imam kepala Yahudi. Sudah sangat tentu orang lain pasti sangat menghormati Skewa ini. Tapi yang akan kita bahas bukan Skewa, tapi anak-anak Skewa. Ada berapa anak tadi? Anak-anaknya Skewa? Ada 7, betul sekali, ada 7 anak-anak Skewa. Nah, anak-anak Skewa ini sukanya atau mereka itu suka berkeliling ke negeri sebagai tukang jampi. Tukang jampi ini apa ya? Kalau bahasa trennya sekarang ini tukang jampi itu dukun ya, atau yang biasanya suka berhubungan dengan roh jahat. Nah, suatu kali anak-anak Skewa ini
Saat berkeliling, dia melihat ada orang yang kerasukan roh jahat. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Skewa ini? Ya betul adik-adik, bahwa mereka anak-anak Skewa ini ingin mengusir roh jahat. Dengan cara apa dia mengusir roh jahat? Yuk kita mau lihat sama-sama. Kini Mbak In bacakan ya. Mulai dari ayat yang ke-13. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Nah, adik-adik, ternyata dia mengusir roh jahat tadi dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi saat anak-anak Skewa tadi mencoba mengusir roh jahat tadi dengan menyebut nama Tuhan Yesus? Di ayat selanjutnya, ayat 13, dikatakan, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Nah, malah roh jahat ini tanya, "Siapakah kamu?" Dan dia itu kenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang salah di sini? Kok roh jahat ini malah tadi bilang tidak kenal dia, tapi kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata adik-adik, ketika tadi anak-anak Skewa mencoba mengusir roh jahat menyebut nama Tuhan Yesus tadi, dia itu memiliki motivasi yang tidak baik. Karena waktu itu Tuhan Yesus itu sangat banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Yang diberitakan oleh Rasul Paulus tadi, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Nah, karena dia memiliki motivasi yang tidak baik, karena ingin dia yang dipuji ketika dia bisa mengusir roh jahat tadi, terus orang lain semakin memuji dia. Tapi ternyata hal yang dilakukannya tadi membuat apa? Diceritakan di firman Tuhan ini, akhirnya malah dia diterjang oleh roh jahat tadi. Roh jahat tadi menyerang anak-anak Skewa. Sehingga yang terjadi apa? Dia luka-luka. Nah, adik-adik, dari kisah itu tadi akhirnya banyak orang yang ketakutan dan mereka mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena memang yang berkuasa itu adalah nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah anak-anak Skewa ini? Yang pertama, bahwa tidak semua orang yang mengaku mengenal Yesus itu benar-benar mengenalnya. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ketika banyak orang-orang yang pergi ke gereja, yang beribadah, itu belum tentu mengenal Tuhan. Yang biasanya ketika pergi ke gereja, ketika di luar gereja, sering menyakiti orang lain, sering tidak taat pada orang tua, marah-marah. Padahal apa yang Tuhan firmankan kepada kita semua, kita harus taat pada orang tua, mengasihi orang-orang di sekitar kita, tapi malah tidak melakukan itu. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Belajar untuk kita lebih dekat dan benar-benar mengenal Yesus. Dengan cara apa? Kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya yang paling penting. Ya. Dan yang ketiga, apa yang kita pelajari? Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nah, tadi yang dilakukan oleh anak-anak Skewa, apakah mengusir
roh jahat atau menyembuhkan orang dengan menyebut nama Tuhan itu salah? Tidak. Tapi yang salah apa? Ketika kita memiliki tujuan yang tidak betul. Karena ketika kita menyebut nama Tuhan, tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang keempat, apa yang kita pelajari? Kita belajar hati-hati dalam menggunakan lidah dan mulut kita. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita ini menyakiti hati Tuhan, apalagi kita menyakiti juga sesama kita. Tidak boleh ya. Selain itu kita juga harusnya mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan berkat, kata-kata memotivasi orang-orang di sekitar kita, dan tidak menggunakannya atau mengucapkan yang tidak benar. Nah, yang kelima, apa yang kita pelajari? Kita harus belajar selalu melekat pada Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama lagu Yesus Pokok. Nah, kita harus melekat pada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita berbuah menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita harus belajar dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak sembarangan kita menyebut nama Tuhan Allah, ya, tapi kita harusnya belajar untuk terus berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang ke-6, yuk kita cari Hosea pasal yang ke-6 ayat 3a. Sudah ketemu? Sudah, yuk Mbak Yana akan bacakan buat adik-adik semuanya. Hosea pasal 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, yuk saya ajak adik-adik semuanya belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, aktivitasnya hari ini adik-adik membuat pembatas Alkitab. Gimana buatnya? Ya, kita mau bikin sama-sama ya. Mbak Yeyen panggilkan Kak Yulia dulu yang akan membantu Mbak Yeyen. Kak Yulia. Gimana ini Kak Yulia, kita mau bikin aktivitasnya? Lembar kertas. Ya, ambil satu lembar kertas ya. Sudah. Dilipat seperti ini, Kak. Dilipat jadi 2. Jadinya seperti ini ya, dari seperti ini terus dilipat segini, dijadikan 2 seperti ini. Sudah semua adik-adik? Sudah, Kak. Oke. Terus dibalik, Kak. Yang tertutup di sebelah kiri, yang terbuka sebelah kanan. Terus dari atas kita langsung dilipat seperti ini lagi, Kak. Dilipat jadi 2 lagi. Nah, sudah semua adik-adik? Terus langsung dipotong gini, Kak. Kita tanpa alat ini ya, Kak ya? Iya. Bisa ini pakai langsung pakai tangan, kita sobek. Setelah ini itu dari atas, yang atas ini kira-kira 2 cm, Kak. Oh, kira-kira 2 cm. Ya, Oke. Setelah itu disobek ke kanan ya, Kak ya? Ya. Yang sebelah sini, yang atas ini 2 cm, yang sebelah sini nanti 2 cm dikalikan 2 berarti 4 cm. Oke, Kak, 4 cm. Terus disobek lagi, Kak? Ya. Sepanjang berapa, Kak? Seperti yang di atas. 2 cm juga? Ya. Oke. Terus di bawahnya ini langsung semua saja, Kak.
Yang bawah langsung disobek semuanya sampai bawah ya Kak ya? Iya. Oke. Jadi apa sih Kak? Oh, jadi salib ya adik-adik ya. Oke, terus? Yang tengah nanti dikasih yang tadi ayat hafalannya. Oh iya, ayat hafalannya dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3a. Oh, yang ke-3a. Nanti tulisannya ditulis di situ. Nah, nanti jadinya seperti ini. Di situ dikasih ayat dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-3a. Nah, adik-adik tugasnya, terima kasih Kak Yulia. Tugasnya adik-adik membuat pembatas Alkitab. Ini nanti bisa disimpan di Alkitab untuk mengingatkan adik-adik untuk terus sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, oke, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata kerajaan surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan karena kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk terus bersungguh-sungguh mengenal Engkau. Dan kami belajar untuk tidak sembarangan dalam menyebut nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus dipakai oleh Engkau untuk menjadi berkat dan terus memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, dan ajari kami Tuhan Yesus untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saya kembalikan lagi kepada Kak Priska dan Kak Tono. Sampai jumpa. Gimana ceritanya hari ini? Gimana Pak Tono? Tadi diajari apa sih Pak Tono? Tentang apa itu? Lebih mengenal Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik. Tadi Mbak Yeyen punya tugas buat adik-adik. Karena kita percaya anak-anak sekolah minggu itu rajin ya. Pasti selalu dibuat tugasnya. Nah, nanti kalau adik-adik sudah bikin tugas kayak gini, terus bingung, terus kita mau kirim kemana? Nah, bisa dikirim di nomor yang ada di sini nih. Terus kirimnya gimana? Cuman di foto gini aja? Enggak dong, sama yang bikin. Nah, kalau ini yang bikin Mbak Priska, nanti minta tolong sama Pak Tono. Pak Tono nanti saya difoto, nanti terus saya dikirim gitu ya. Jadi adik-adik kalau sudah bikin ini, terus minta tolong sama ibunya, Bu aku foto iki, aku wes gawe tugas. Nah dikirim kemana? Nanti minta tolong sama ibunya buat dikirim ke nomor yang ada di bawah ini ya. Kita semua percaya kalau adik-adik sekolah minggu rajin, semua anak-anak kita itu ada berapa sih Pak Tono? Semuanya? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau sekolah minggu kurang lebih 170 anak, pasti 170 anak akan kirim semua. Iya, rame-rame. Rame-rame ya, biar penuh. Ya, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu. Oh ya, Dede mengingatkan untuk persembahan bisa diberikan kepada guru sekolah minggu terdekat atau ke rumah Mbak Priska boleh. Ya. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau tutup dalam doa. Setelah itu kita mau pujikan giranglah senanglah. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Biarlah apa yang Kak Yeyen sampaikan kami boleh pelajari dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai kembali aktivitas kami. Tuhan kembali lindungi jagai kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan giranglah senanglah.
Tuhan setiap waktu. Giranglah, senanglah menjadi anak sekolah minggu, bernyanyi memuji Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya.